dalam ruangan ini dalam satu keadaan sehat untuk kembali bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan karena itu, untuk mengiringi segala puji dan hormat bagi Sang Juru Selamat kita, saya menjemput teman-teman semua untuk berdiri dan sama-sama kita naikkan pujian, nyanyi dan bersorak.
kasih Tuhan kita dan sama-sama menaikkan pujian sungguh yang tak kasih. tuntunan dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, Tuhan. Tuhan, kini tiba saatnya kami anak-anak-Mu akan memulai ibadah ini. Mari Engkau Allah menolong kami, Engkau Allah memberkati setiap ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik ya Bapa, agar biarlah semua ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ini doa ini sembahyang kami Bapa, hanya dalam nama Nabi Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Teman-teman semua dan Bapak Pendeta di
Ya Bapa di surga, sahabat para kaum muda-mudi, Tuhan yang menuntun setiap anak muda untuk melayani Tuhan dalam masa kemudaan mereka. Kini Tuhan sendiri telah mengumpulkan mereka di tempat ini. Kami telah menaikkan puji dan syukur kami kepadamu, sebab kami sadar bahwa tanpa Tuhan kami tidak ada apa-apanya dan bukan siapa-siapa. Tapi dalam kasih dan kebenaran-Mu, Engkau kembali menghimpun kami di tempat ini, bersekutu bersama sebagai anak-anak muda yang percaya bahwa masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Karena itu berkatilah pemuda Jemaat Maranatha Webuku yang berhimpun di tempat ini. Secara khusus Engkau telah memilih pemuda Shalom untuk menjadi liturgos dalam penyelenggaraan persekutuan malam hari ini. Berkatilah kami semua, biarlah ibadah kami menjadi sempurna, karena kami diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekali lagi Shalom. Ya, kebetulan hari ini yang jadi tuan dan nyonya acara, ya, pemuda Shalom. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu judulnya, inilah aku, utuslah aku. Sumpah pemuda, inilah aku, utuslah dia. Kita buka Matius 5 ayat 33 sampai 37. Matius 5 ayat 33 sampai dengan 37. Saya akan membacakannya bagi semua kita. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambutmu. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dari hari lepas ke hari. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang diberikan oleh pemuda Shalom ke Ibu, ini tema yang menarik. Waktu saya membaca WA-nya Boski, saya dalam hati, apa ini anak tidak salah tulis? Ini aku, utuslah dia. Saya malam itu tidak bertanya karena saya baru baca chatnya itu sudah jam 11 malam. Saya kesian kalau saya tanya dia jadi tidak tidur kalau jam begitu. Walaupun saya tahu bos tidurnya pasti di atas jam 12 ya. Atau tidur jam 7 malam. Di atas jam 12 pasti. Lalu besoknya ketika hari Minggu saya selesai kebaktian, Boski sudah tunggu saya di konsistori. Dia menyampaikan ulang. Saya tanya lagi, temanya? Inilah aku, utuslah dia. Oh, berarti betul ini temanya begitu. Oh ya sudah, baik, Ibu siap. Tema ini menarik sebenarnya. Kenapa dia menarik? Karena tema ini berseberangan dengan apa yang dicatat dalam Alkitab. Kata tema inilah aku, utuslah dia itu tidak sama dengan apa yang dikatakan Yesaya ketika Tuhan bertanya, siapakah di antara kamu yang mau mengikuti aku? Lalu kata Yesaya, ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 8.
Jadi yang menarik adalah bahwa ternyata tema ini berangkat dari sesuatu yang barangkali ini menjadi sesuatu yang faktual dalam kehidupan kita. Bisa saja konteks Alkitab itu tidak nampak dalam kehidupan keseharian kita. Karena itu saya percaya bahwa kalau mereka kasih tema seperti ini, pasti mereka dituntun oleh Roh Kudus, ya, supaya menggugah perasaan kita bahwa ternyata ada sesuatu yang berbeda dari apa yang dikatakan oleh Alkitab. Yesaya kita tahu adalah seorang nabi yang besar dalam perjanjian lama, dan dia adalah satu-satunya nabi yang angkat diri, mengajukan diri untuk melayani Tuhan. Sementara nabi-nabi yang lain itu adalah nabi yang ketika diputuskan oleh Tuhan, kamu melayani aku, mereka tidak siap. Bahkan kita tahu bahwa ada nabi yang sempat melarikan diri ketika Tuhan putus dia. Siapa dia? Yunus. Kenapa Yunus lari? Karena Yunus mau kota Niniwe itu dihukum. Yunus tahu kalau Tuhan itu akan pakai dia untuk omong pertobatan dan orang Niniwe pasti bertobat. Dan Tuhan tidak jadi hukum Niniwe. Yunus tidak mau. Yunus bilang biarkan Niniwe itu dihukum Tuhan, karena Niniwe sudah melakukan kesalahan besar kepada bangsanya. Jadi rupanya Yunus lari itu karena Yunus sadar bahwa apa yang dipikirnya tidak sama dengan apa yang dipikirkan Tuhan. Dan banyak nabi yang ketika diminta oleh Tuhan, ayo layanilah aku, pergilah untuk aku. Nabi-nabi itu mengatakan, no Tuhan. Siapa lagi yang menolak panggilan Tuhan? Ada Musa. Musa itu salah satu nabi yang 5 kali tolak panggilan Tuhan. Allah bilang, Musa pergilah, kuutus kau ke Raja Firaun di Mesir. Tuhan bilang tidak. 5 kali, bayangkan. Coba kita ini adalah karyawan di kantor, tolak keinginan majikan, keinginan bos sampai 5 kali. Kira-kira nasib kita bagaimana? Dipecat, saudara. Mungkin tidak pakai teguran halus, teguran kedua, teguran ketiga, mungkin langsung pecat. Kenapa mereka menolak? Sebab memang melayani Tuhan itu tidak mudah. Menjadi utusan Tuhan itu tidak gampang. Banyak tantangan yang harus mereka hadapi. Bahkan mereka harus siap kehilangan nyawa. Tidak enak jadi utusan Tuhan. Untuk itulah kita mengerti kalau ada nabi yang diutus oleh Tuhan, mereka masih uring-uringan, masih timbang sana sini, ini hidup atau tidak kami nanti. Kira-kira Tuhan menyertai kita tidak? Seperti Musa, 5 kali dia tolak. Alasannya apa? Tuhan, saya ini tidak pandai bicara. Selama 40 tahun, saya itu hanya bergaul pelihara ini, gembala-gembala. Jadi gembala untuk kambing domba mertua saya ini. Saya hanya ngomong, kalau ngomong di antara binatang saya berani. Tapi kalau ngomong di hadapan manusia, no Tuhan, jangan utus saya ini lemah diri. Bahkan Musa bilang apa kepada Tuhan? Jangan utus saya Tuhan, karena saya percaya itu orang-orang Israel itu tidak akan percaya saya kalau saya omong. Tapi Tuhan tetap mau mengutus Musa. Nah, dari semua nabi yang tolak keputusan Tuhan, ternyata satu-satunya nabi yang tawar diri adalah Nabi Yesaya. Apa kata Nabi Yesaya? Inilah aku, utuslah aku. Itu kata Nabi Yesaya. Ini bentuk percaya diri yang hebat. Ketika orang lain takut, sungkan, gentar, tapi kalau ada nabi yang mengajukan diri, ini satu percaya diri yang hebat. Ada keberanian untuk mengajukan diri sendiri. Dia tidak khawatir kalau nanti dia tidak berhasil. Bahkan Yesaya itu tidak takut kalau nanti melayani Tuhan ada tantangan. Bahkan kalau mati sekalipun ya sudah. Saya mati karena saya menjadi utusan Tuhan.
bagaimana kita merenungkan tema malam ini? Inilah aku, utuslah dia. Satu yang pasti, kalau kita baca tema ini mau menjelaskan sebuah gambaran bagaimana manusia itu memang suka omong lain bikin yang lain. Ini masalahnya. Cepat sekali berkata-kata tapi sulit, bahkan tidak bisa dalam mewujudkan sebuah tindakan. Orang bilang suka makan puji, gas tunjuk diri hebat, tapi ternyata tidak bisa apa-apa. Tak sede. Pepatah bilang tong kosong nyari bunyinya, atau nato not action talk only. Kira-kira ada yang begitu kok di sini? Omong itu cepat, tapi kalau mau bikin, aduh, sabar dulu. Usulnya banyak sekali, tapi kalau dikasih tanggung jawab, jangan deka, biasa. Ada kok yang begitu di sini? Tidak ya. Pemuda Salom, pemuda Maranatha tentu adalah orang-orang yang siap untuk diutus. Ini aku, utuslah dia adalah gambaran bagaimana manusia memang cepat sekali berkata-kata tanpa mempertimbangkan resiko bahkan tantangan yang pasti dia akan alami. Dia cenderung untuk ikut nafsu, mulut lebih cepat dari pikiran. Semua habis kalau dia pikir. Ini orang yang mungkin digambarkan dalam tema ini. Inilah aku, utuslah dia. Dan model yang begini ini, ibu mau bilang paling banyak ditemukan di dalam gereja. Model yang ngomong cepat dan buat apa-apa lambat ini paling banyak dalam gereja. Paling banyak dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Mengaku ikut Tuhan cepat, tapi prakteknya ikut diri pun mau. Ikut setan pun mau. Mengaku mau melayani, tapi nanti cari sandal untuk pelayanan itu sama kayak kita cari jarum di dalam jerami. Bayangan diri saja tidak kelihatan, apalagi batang hidung itu lebih tidak lihat lagi. Padahal rame-rame mengaku, ini aku Tuhan, utuslah aku. Tapi dalam prakteknya ini aku, jangan utus mereka, utuslah dia. Itu semoga tidak ada di sini. Jadi tema kita malam ini bagus untuk kita berefleksi bahwa kita punya kecenderungan itu memang hanya omong saja. Orang bilang mati di kata-kata, tetapi sikap hidup belum jelas. Kemarin kita baru merayakan Sumpah Pemuda. Saya kira semua kita tahu sejarahnya. Itu Sumpah Pemuda yang dibuat oleh para pemuda itu punya pengaruh penting bagi kemerdekaan bangsa ini. Ada tekad dan semangat para pemuda-pemudi Indonesia di dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan negara asing. Merdekanya itu baru 17 tahun kemudian. Tetapi pemuda sudah berkumpul dan sudah menyebarkan semangat ke seluruh daerah untuk satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah ini menjadi titik awal untuk meraih kemerdekaan. Kalau tidak ada Sumpah Pemuda dan perjuangan pemuda-pemudi saat itu, mungkin saja Indonesia belum mencapai kemerdekaan. Belum mencapai yang namanya persatuan dan kesatuan bangsa. Karena itu, kalau kita disebut sebagai pemuda, haruslah kita menjadi orang-orang yang bangga. Sebab di dalam Sumpah Pemuda ada semangat juang dalam meraih satu tujuan. Semangat yang mau dibilang terus bernyala-nyala
sekalipun banyak rintangan. Sebab bisa dibayangkan bikin pertemuan besar di tengah kita sementara dijajah bangsa asing itu bukan mudah. Kita lihat COVID, waktu kita masih di level 3 atau 4 kumpul seperti ini kita tidak berani. Karena nanti polisi patroli kiri kanan. Nah ini bayangkan kalau masa itu 1928 mereka berkumpul di satu tempat, bahkan mereka mencetuskan satu sumpah untuk melawan penjajah. Itu bukan sesuatu yang gampang. Mereka harus berhadapan dengan resiko. Bisa saja mereka kalau ditangkap itu pasti dibunuh, tidak mungkin dibiarkan hidup. Tapi pemuda dapat berkumpul, lalu dapat mencetuskan satu sumpah yang menjadi dorongan, menjadi semangat, yang berkobar-kobar di hati semua pemuda untuk menyatukan tekad menjadi satu sebagai tanah air, satu bangsa dan juga satu bangsa. Jadi kalau ada pemuda yang hidupnya tidak jelas sekarang ini, mabuk dari pagi sampai malam, tunggu orang bermimpi supaya bisa isi KP, tidak mau berusaha mandiri, hidup tergantung dengan orang tua, dari kecil sampai sudah dikasih sekolah, sudah sarjana di rumah orang tua, nikah pun bawa pasangan tinggal dengan orang tua. Kerjanya hanya berjalan keluyuran, main game dari pagi sampai dengan malam, bikin kacau di mana-mana. Ada orang yang ibu tuh heran, ibu lewat pagi dia ada duduk di situ, pulang siang dia masih duduk di situ, malamnya di situ. Memang dia ganti baju, dia pulang mandi, tapi dia duduk lagi. Dia bikin apa ini? Kenapa tidak tawarkan diri di PU sana? Siapa tahu mungkin PU bisa pakai dia untuk menghitung jumlah kendaraan yang lewat, atau menghitung kira-kira plat luar dengan plat di dalam NTT ini mana lebih banyak, supaya kita lihat perkembangan kota ini. Nah kalau ada yang seperti itu, maka tentu kita tidak akan menjadi pemuda harapan bangsa. Dan kalau tidak bisa menjadi pemuda harapan bangsa, maka mustahil, impossible kalau kita bisa menjadi pemuda harapan bangsa. Apalagi pemuda harapan keluarga. Sebab segala sesuatu yang terjadi pada bangsa dan gereja itu dimulai dari dalam keluarga.
pasti saudara-saudara bahwa Sumpah Pemuda itu berhubungan dengan tekad. Sekali lagi, kalau kita bicara tentang Sumpah Pemuda itu kita berbicara soal tekad. Bahasa Inggrisnya determination. Apa itu tekad? Kamus Besar Bahasa Indonesia menerjemahkan dengan kata kemauan yang pasti. Tekad itu kemauan yang pasti. Dorongan untuk melakukan sesuatu secara pasti dan bulat. Nah, tekad itu dia berbeda dengan niat. Karena kalau niat itu hanya sampai pada kepingin, tapi untuk berbuat sesuatu nanti dulu, itu niat. Ingin meraih sesuatu, tapi apa daya, tangan tak sampai, itu niat. Tapi kalau tekad adalah kemauan yang pasti harus diwujudkan. Saya kalau jatuh cinta dengan dia, saya sudah dapat. Mau bagaimana caranya? Mungkin pertama minta nomor HP-nya. Besok persekutuan pemuda tawar diri, beta antar dong. Karena sutekan ini, beta harus mau dia. Minggu berikutnya lagi mulai ajak makan. Habis ibadah sebentar, jangan dulu pulang ya. Potong makan malam dulu. Pokoknya dia punya intensitas tambah naik supaya semakin dekat. Itu tekad. Karena ada sesuatu yang mau dia capai. Karena kemauan itu harus bisa diwujudkan. Apapun yang terjadi mati kita harus dapat itu. Ini tekad. Jadi tekad itu sama seperti dengan sumpah. Tekad itu sama dengan sumpah yang mengikat seseorang untuk melakukan sesuatu seperti yang diinginkannya. Ibu pribadi ini sudah bersumpah, punya tekad, kalau boleh jangan tolak pelayanan. Tadi ibu datang dari sana, seumur hidup baru pernah ibu berdoa di sini dengan dada tuh. Kenapa? Karena ibu lari-lari. Sudah nyetir mobil dari Nekolan ke sini dengan ngebut, sampai di sini lagi tukar sepatu lagi pakai ini harganya jalan naik ke sini. Orang semula jadi duduk di sini berdoa dengan dada tuh bergetar. Tapi senangnya apa? Karena sudah sampai di dalam gereja. Sudah punya tekad kalau mau melayani harus melayani. Walaupun sebenarnya pelayanan tadi itu juga tidak bisa ditinggalkan. Karena adik kandungnya ibu dia masuk minta, mau tidak mau sebagai kakak saya harus mendampingi dia. Sehingga ketika tadi percakapan keluarga saya mohon diri. Kata pendeta itu membuat jubir dari sebelah sana mengetiknya, silakan ibu pendeta, pelayanan lebih penting. Itu tekad. Kalau kita punya tekad yang baik, percaya Tuhan pasti berbesar. Jadi saya tiba di sini walaupun janjinya dengan bosi, pokoknya 7:30 sampai jam 8. Ibu pasti ada. Ternyata belum 7:30 ibu sudah di sini. Bos punya jam tadi ya. Memang tadi dia kepucat ya. Kalau kita punya tekad, Tuhan pasti bekerja. Pertanyaan penting bagi kita adalah, apa boleh kita bersumpah? Apa boleh kita punya tekad? Boleh. Siapa bilang tidak? Sebab manusia itu punya kehendak bebas, free will. Kalau dia tidak terikat, dia tidak punya tekad untuk melakukan sesuatu, maka dia akan lepas kendali. Yang tidak boleh dilakukan, kata firman Tuhan itu hanya satu, jangan bersumpah palsu. Atau jangan hanya punya tekad, tapi tidak sampai melakukannya. Jadi kalau bicara soal tekad itu harus sampai dapat, harus sampai bisa diraih. Firman bilang, oh saya bisa pakai dia, karena memang hatinya sungguh-sungguh. Jadi belajarlah untuk menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak memakai kita dari kehebatan dan kemampuan kita, dari kelebihan dan kekayaan kita. Tapi Tuhan melihat hati yang sungguh-sungguh untuk mau dipakai. Karena itu pemuda jangan takut mengatakan, inilah aku, utuslah aku. Karena perkataan
yang terjadi adalah Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Ibu ini sudah 1 tahun 3 bulan di Maranatha, ya, 1 tahun 3 bulan. Ibu tahu bahwa banyak sekali pemuda jemaat Maranatha itu. Tapi kalau disuruh lihat atau hitung, ibu hanya lihat yang itu saja yang seringkali ada di dalam pekarangan gereja inilah. Yang lainnya ada di mana? Dan ibu percaya bahwa di wilayah pun mungkin begitu. Banyak pemudanya, tapi barangkali yang aktif itu sedikit. Kemana yang lain? Saudara-saudara, kita ini memang diberi kebebasan hidup. Manusia itu diciptakan sebagai makhluk free will, bebas saja. Tapi ingatlah, pakailah segala kebebasan itu dengan baik dan benar. Karena siapa kita di masa yang akan datang itu tergantung kepada kita di masa sekarang dalam hubungannya dengan Tuhan. Sebagai pemuda gereja, kita adalah anak-anak Tuhan. Karena itu tinggallah di dalam Tuhan dan lakukanlah apapun di dalam Tuhan. Pakai waktu untuk Tuhan. Jangan banyak pakai waktu untuk diri sendiri. Sebab firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Ibu mau tutup firman ini dengan menceritakan satu kisah tentang seorang anak muda. Anak ini badannya kecil, selalu diolok-olok temannya dengan kurang gizi. Tapi dia anak yang rajin. Kalau ibadah gereja mulai jam 7, katakanlah begitu, dia sudah ada setengah 7. Dan dia duduk paling di depan. Dan orang selalu mengolok-olok dia dengan kondisi kerajinan itu. Lama-kelamaan dia menjadi minder. Saya bikin baik salah, saya tidak bikin baik salah juga. Satu kali ada perlombaan cerdas cermat Alkitab. Dibutuhkan 3 orang untuk mewakili gereja. Lalu dicarilah siapa yang bisa untuk jadi peserta dari gereja ini. Tentu mereka yang hafal betul ini Alkitab. Pernah ikut CCA dari sini? Cerdas cermat Alkitab? Pernah ada? Angkat tangan yang pernah. Itu kalau pendeta pun ibu percaya pendeta banyak yang susah jawab. Karena sulit-sulit sekali soalnya. Jadi orang yang ikut CCA itu orang yang memang dia hafal tokoh-tokoh, dia hafal peristiwa, ya, dia hafal ini nama-nama orang, ya sejarahnya dia harus hafal. Lalu mulailah seleksi. Ketika dia mendaftar, semua orang meluk dia. Lu leh. Karena dia ini memang tidak sekolah. Dia datang dari keluarga yang tidak mampu. Lalu kemudian diuji dan dia salah satu dari 3 orang. Waktu mau berangkat, orang bilang begini, lebih baik dia cadangan saja. Karena kita kurang yakin dia. Kalau yang lain sudah teruji. Dia ini sudah rasa bangga akan jadi peserta resmi, tapi karena orang ngomong-ngomong kiri kanan, bahkan pendeta juga ikut omongan orang, lalu pendeta dekati dia dan bilang, sudah ya, sabar, kamu cadangan saja ya. Nanti kalau ada kesalahan baru masuk. Dia kecewa. Tapi ketika 3 temannya itu bertanding, semua yang ditanya juri itu dia jawab dari sini ini tidak salah. Tapi kan bukan jawaban dia yang dipakai, jawaban yang bisa dipakai. Singkat cerita, kelompok itu gagal. Lalu 1 bulan kemudian dia menghilang. Ibu juga cari-cari sampai ada itu orang. Hilang kemana kita ibu tidak tahu. Sekitar 5-6 tahun kemudian, ibu bertemu dia di Surabaya. Dia kerja di mana? Dia kerja di Angkasa Pura, di bagian apa namanya? Tiket orang kalau mau keluar itu satpam tidak, tapi dia bagian dari karyawan Angkasa Pura.
Jadi waktu ibu mau keluar dari ruang kedatangan mau keluar, dia yang sedang ibu di pintu keluar. Mama pendeta, ibu lihat-lihat ini bukan dia suami asing, tapi siapa ya? Lalu dia memperkenalkan diri. Kenapa bisa ada di sini? Dia bilang waktu itu saya takut. Rupanya dia lari itu dia takut. Bukan apa-apa, karena dia takut walaupun dia bisa jawab, tapi dia tahu bahwa orang akan semakin membenci dia. Jadi dia pergi. Lalu singkat cerita, 2 bulan yang lalu, ibu dapat kabar bahwa dia sekarang sudah menjadi pendeta di Filipina. Ibu kasih kabar ke dia, bulan November pertengahan, ibu ada kegiatan di Manado. Lalu dia jawab ibu begini, ibu, saya sudah berdoa. Saya akan berusaha untuk dari Filipina saya ketemu ibu di Manado. Ini ceritanya sampai di situ. Tapi apa yang ibu mau bilang? Orang yang hidup dengan tekad. Dan kalau dia kasih tekadnya itu di dalam Tuhan, Tuhan akan membuka jalan. Siapa yang tahu bahwa dia anak orang miskin? Dia kumpul uang dengan jadi honorer barangkali ya, di Angkasa Pura itu. Tidak lama, 8 bulan. Dia dapat uang, dia pakai uang itu untuk sekolah teologi. Dan ketika dia sekolah teologi, karena kecerdasannya dia dibiayai. Dan setelah dia selesai, dia malah ditawarkan langsung untuk jadi gembala sidang di sebuah gereja di Filipina. Siapa tahu orang menjalani hidup. Tapi cerita dia kepada ibu jelas. Ternyata semua doa-doa yang saya kasih ke Tuhan, Mama Pendeta, itu Tuhan jawab semua. Dia punya mama itu orang Bugis yang menikah dengan papanya tidak pernah jadi Kristen. Tapi mamanya antar mereka sekolah minggu, antar mereka untuk CD. Tapi mamanya anti masuk gereja. Doa dia cuma satu, Tuhan kalau bisa di waktu mama ulang tahun, entah kapan itu, mama mengaku percaya. Dan dia kasih tahu, tepat di mamanya punya usia 56 tahun, mamanya menjadi Kristen. Dia bilang, ibu, saya ini doa-doa apa Tuhan jawab? Lalu saya bilang, iya karena kamu meletakkan semua yang menjadi perencanaanmu, keinginan hatimu di dalam Tuhan. Makanya Tuhan buka jalan. Karena itu kata inilah aku, utuslah aku. Ini bukan hanya bicara siapa yang mau pergi untuk melayani. Melayani Tuhan itu bukan hanya membaca firman, kasih orang, angkat puji-pujian, hibur hati orang. Tapi melayani Tuhan itu dalam pengertian bangunlah tekad hidupmu, bangunlah harapan-harapan hidupmu di dalam Tuhan. Supaya kita berjumpa dengan Tuhan yang benar-benar menjawab doa. Siapa yang mulai malam ini mau bawa semua hal dalam hidupnya di dalam Tuhan? Tolong angkat tangan. Hanya satu, 2, 3 dan iya. Jangan ragu-ragu. Bawa tekadmu di dalam Tuhan. Karena Tuhan tahu soal mana, Tuhan tahu Tuhan. Tetapi di dalam dia Allah akan menyempurnakan segala sesuatu. Sebab kata Tuhan, kata firman Tuhan kalau Roma 8 ayat 2, Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Karena itu mulai sekarang jangan lagi kita bilang Tuhan inilah aku, utuslah dia. Tapi marilah dengan keyakinan dan keteguhan hati kita bilang, Tuhan, inilah aku, utuslah aku. Tuhan pasti menyertai. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kami sadar bahwa kami banyak memakai waktu untuk mengikuti suara hati kami sendiri. Kami banyak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan kami untuk menanggapi panggilan Tuhan. Tapi biarlah firman Tuhan yang kami dengar hari ini, dengan pimpinan Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk berani seperti Yesaya yang berdiri di hadapan Tuhan dan mengatakan kepada Tuhan,
inilah aku, utuslah aku. Buatlah kami didapati sebagai orang-orang yang menaruh semua perencanaan hidup kami, bahkan semua keinginan-keinginan kami di masa kini, bahkan masa yang akan datang, hanya di dalam nama Tuhan saja, hanya di dalam tangan Tuhan saja. Agar dengan begitu, apa yang kami inginkan bisa mewujud di dalam kenyataan. Berkatilah anak-anak muda ini Tuhan Yesus, buatlah masa depan mereka menjadi masa depan yang hilang gemilang, masa depan yang berpengharapan, karena mereka meletakkannya di dalam tangan Tuhan sendiri. Biarlah nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Amin. Kita selalu diberkati dalam setiap tugas dan tanggung jawab lainnya. Sebagai bentuk respon kita atas pemberitaan firman Tuhan yang telah kita dengar, mari sama-sama kita mengangkat pujian hanya di dalam nama Tuhan. Bisa
mengangkat pujian mahkota Tuhan. Saksikan kemuliaan
karena Roh Kudus yang memanggil kami untuk ada di tempat ini, telah menuntun kami semua untuk memuliakan nama Tuhan dengan puji-pujian kami, dengan segala ungkapan syukur kami, dan kami berkenan untuk membiarkan diri kami dipakai sebagai alat dalam tangan Tuhan. Karena itu apa yang terjadi di tengah-tengah persekutuan kami adalah wujud betapa kami bersyukur karena Tuhan memakai teman-teman pemuda secara khusus di wilayah Shalom untuk hari ini bertanggung jawab di dalam pelaksanaan kegiatan persekutuan pemuda. Tuhan memakai sahabat-sahabat pemuda untuk menerima mereka yang Tuhan Yesus dengan kebaikan. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, dari Bapa, dari Anak, dan dari Roh Kudus, menunggui keluar masukmu dalam masa mudamu, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Silakan. Terima kasih. Kita sudah berakhir ibadah kita pada malam hari ini. Dan untuk sesi yang terakhir mungkin ada pengumuman dari Badan Pengurus Pemuda. Waktu dan tempat itu. Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Oke, yang perempuan shalom. Yang laki-laki shalom. Oke, kalau keseruan kita senyum sedikit, no? Kita tarik buat kerang-kerang semua. Oke, baik. Atas nama UPPNJ dan juga pengurus pemuda JMO kami mengucapkan terima kasih buat kita semua yang sudah hadir malam hari ini. Salam Sumpah Pemuda dan semoga Sumpah Pemuda menjadi sebuah tekad yang baru untuk kita teruskan pelayanan di Gereja Barna Tegufu. Kami mengucapkan terima kasih banyak buat Bapak Pendeta Dinda yang sudah memimpin kebaktian malam hari ini dalam segala kesibukannya. Sempat ada satu dua hal yang kami percakapkan dan puji Tuhan Mama boleh menyanggupinya untuk bisa melayani Tuhan karena Mama sudah punya tekad melayani Tuhan dan kami bersuka cita menyambut Mama malam hari. Terima kasih Mama Tuhan berkati dalam tugas dan pelayanan. Baik, sebelum lanjut saya mau cek hadiran malam hari ini. Ini bulan kurang ramai. Tahu lagi gimana semua? Teman cek dari wilayah Pasya yang malam hari ini bertugas mana? Angkat tangan semua. Oke, tepuk tangan buat wilayah Pasya. Terima kasih teman-teman Pasya, Kakak Bosi dan kawan-kawan yang sudah memimpin ibadah dalam bulan ini. Tuhan memberkati dalam tugas pelayanan dan juga program kerjanya. Wilayah Maulapa, angkat tangan. Shalom buat wilayah Maulapa ya. Oke, nanti kita lanjutin. Wilayah Garanda, ada satu di situ ya. Oke. Wilayah turunnya, wilayah Anuba ada dua, tentang wilayah Pan dan kawan-kawan nanti mengenal di mana. Kemudian wilayah Agape
Wilayah kasih. Wilayah kasih. Kayak sana ada pencatatan buat kita BPJ pengurus. Baik, terima kasih. Wilayah mana yang disebut-sebut? Wilayah Pereda, Pemuda dan Masa Damai. 1, 2, 3. Konsisten tepuk tangan buat wilayah Pereda. Terima kasih kakak dia dan kawan-kawan. Apa sekali lagi yang bisa sebut? Wilayah Anak Belakang Bor, APG. Oke, tepuk tangan. Kakak Jessica dan kawan-kawan, terima kasih. Mana lagi yang bisa sebut? Wilayah Okega. Oke, 2 orang. Tepuk tangan dengan Okega. Baik. Masih ada lagi? Pas? Oke, cukup. Terima kasih buat wilayah-wilayah yang sudah hadir. Wilayah-wilayah yang belum hadir, nanti kami akan turun ke lanjutan. Karena memang sudah sebulan ini kami turun di wilayah-wilayah, baru kami cerita kemarin. Ya, jadi ini seperti kami turun lagi untuk kasih semangat buat teman-teman di wilayah untuk hadir. Ya, karena jangan sampai turun ulang kembali ke kali-kali lalu kawan-kawan. Lihat khotbah baru datang, cuma ada yang begitu. Ini teguran buat ketong semua.